Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang telah mengampu mata kuliah ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam memahami materi tentang strategi pemecahan masalah matematik. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki yaitu bagian ketujuh. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu ada manfaatnya dan bisa dimanfaatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali perkuliahan kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sekarang kita akan masuk ke dalam tahapan definisi. Nomor 1 yaitu tentang menulis persamaan, kedua tentang metode diagram, ketiga tentang latihan-latihan. Apa itu menulis persamaan? Yaitu strategi ini merupakan strategi yang menggunakan prinsip aljabar dengan huruf abjad sebagai variabel untuk mewakili berbagai kuantitas dan hubungan di antaranya. Biasanya huruf abjad digunakan sebagai variabel untuk memiliki kuantitas yang tidak diketahui pada soal. Dan hubungan-hubungan dalam soal tersebut diwakili dengan satu persamaan atau tidak persamaan. Intinya nanti untuk menyelesaikan permasalahan ini akan ada variabel atau akan ada abjad seperti apa? 2A, 2X, 2Y ya, yang namanya pengganti variabel. Contohnya seperti ini. Kita lanjut definisi dulu ya. Yang kedua tentang metode diagram. Strategi ini merupakan strategi yang memvisualisasikan suatu masalah menjadi diagram sehingga membuat masalah tersebut menjadi lebih sederhana untuk bisa diselesaikan. Baik, kita akan memasuki dulu persoalan atau contoh yang ada dalam menulis persamaan. 16 tahun yang akan datang usianya Endah menjadi 3 kali usianya sekarang. Berapa usia Endah sekarang? Jadi permasalahannya 16 tahun yang akan datang. Usia Endah menjadi 3 kali lipat usianya sekarang gitu ya. Kita akan mencoba memecahkan permasalahan ini. Yuk kita berpikir logis. Di sini ada kata-kata 16 tahun yang akan datang. Kita tulis dulu ya, di sini adalah 16. Oke. Dia katanya akan menjadi 3 kali usianya sekarang. Ingat, 3 kali usianya sekarang berarti 3X. Ini akan menjadi. Jadi pertanyaannya, berapa usia dia sekarang kan? Tuh. Jadi berapa usia Endah sekarang? Kalau nanyain usia berarti hanya ada satu variabel gitu ya. Berarti di sini adalah tulisannya X ditambah 16 yang akan datang, hasilnya 3 kali lipat dari usianya sekarang. Inilah konsep merubah persoalan yang di depan menjadi tulisan X tambah 16 sama dengan 3X. Kelihaian ataupun cara merubah ini bisa dilakukan seandainya seringnya latihan dan menyelesaikan persoalan. Kita kembali ke soal. Di sini ada tulisan X. Di sini 3X. Berarti nggak boleh ada variabel di 2 tempat. Berarti harus yang mana hilang? Yang sebelah kiri hilang. Jadi kalau misalnya ini 1X berarti akan hilang dengan apa? Dengan negatif X. Ya. Jadi negatif X ditambah X ditambah 16. Kenapa ini tambah bukan kurang? Karena semua angka contoh di buku ada halaman 16. Artinya positif 16. Jadi tanda operasi itu melihat ke depan. Seperti inilah. 3X kalau mau ditulis plus 3X ini ya. Jadi ini sebenarnya negatif X ditambah X. Biar apa? Biar ininya menjadi 1 atau menjadi lebur. Kalau seandainya sebelah kiri dikurangi X, maka sebelah kanan pun sama harus dikurangi X. Ketika ini udah ketemu, maka 16
sama dengan 3 dikurangi 1 adalah 2x. Berarti seperti ini. Nah, sekarang Bapak tamsilkan, sering Bapak tamsilkan ya. 16 gitu ya. Anggap 16 lah, anggap ini 10 ya. 16 itu adalah 10 sama dengan 2 dikali 5 gitu kan ya. 10 itu sama dengan 2 kali 5. Kita mencari yang belakang, kita mencari 5. Diapain 10 dan 2? Gak mungkin dikurangi. Jadi diapain? Dibagi. Ya udah, ini juga sama. 16 dibagi 2 sama dengan X. Jadi berapa X-nya? X-nya adalah 8. Jadi kalau bertanya berapa usia Enda sekarang, dia berusia 8 tahun. Jadi kalau seandainya 8, kalau seandainya mau kita lihat benar atau tidaknya, ditambah 16, itu akan sama dengan 3 dikali 8. Ya, kita cek dulu. Benar nggak 8 tambah 16 itu sama dengan 3 kali 8? 8 tambah 16 berapa? 24. Kalau 3 kali 8, oh sama, 24. Sehingga jawabannya adalah benar. Yang mana? Bukan yang bawah, tetapi yang ini yang benarnya. Karena pertanyaannya itu sampai mana? Sampai berapa usia Enda sekarang? Jadi kalau bisa dilihat, berapa usia Enda sekarang? Yaitu 8 tahun. Ketika 16 tahun kemudian, maka akan 3 kali lipatnya usianya sekarang. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Tentang apa? Tentang metode diagram. Jumlah uang Fahmi dan Rakea adalah 46.000. Setelah masing-masing membelanjakan untuk membeli komik, perbandingan uang Fahmi dan Rakea adalah 1:3. Berapakah uang yang dimiliki mereka masing-masing? Oke, caranya juga sangat gampang. Kita kembali ke persoalan. Di sini jumlah uang Fahmi dan Rakea adalah 46.000. Sudah aja, 46.000. Simpan ya. Punya uang berapa? 46.000. Baiklah, kita akan kembali lagi membaca soal. Setelah masing-masing membelanjakan 5.000 untuk membeli sebuah komik. Sedangkan perbandingan uang mereka 1:3. Jadi kalau misalnya Fahmi itu berarti perbandingannya adalah 1, Fahmi itu 1. Kalau Rakea itu ada 3 bagian. Berarti harus dirubah dulu kemana? Kalau misalnya Fahmi ini 1, maka jawabannya X ditambah 5.000. Oke. Karena dia rencananya mau membeli komik kan. Oke, selanjutnya yang bawah juga sama, berarti 3X ditambah 5.000. Oke, kita lanjutkan. Apa hubungannya dengan 46.000? Ada hubungannya, kita jumlahkan saja. Jadi tulisannya adalah 4X ditambah 10.000. Kenapa 10.000? Karena 5.000-nya ada 2. Sekarang kita tinggal mengurangi ya. Mengurangi yang sebelah kiri yang 10.000 ini. Berarti kalau 10.000 pengen 0, udah aja. Ini dikurangi 10.000. Berarti yang belakang juga dikurangi 10.000. Jadi penulisannya adalah 4X ya sama dengan 46.000 dikurangi berapa? Dikurangi 10.000. Oke, berapa atuh uangnya? Uangnya adalah 36.000 ya. Jadi si 4X ini sama dengan sama dengan 36.000
6.000. Tadi sudah belajar kita. Kalau ada bilangan seperti ini, tamsilkan. Contohnya 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita mau nyari 5, diapain? Udah aja. 10 dibagi 2. Ini juga sama. X sama dengan 36.000 dibagi 4. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 9.000. Udah selesai belum? Belum. Ini baru mencari X. Di sini ceritanya uang Fahmi itu 1 bagian, Rakea 3 bagian. Tanya dulu berapa uang mereka sebenarnya. Gampang. Kita berbicara dulu Fahmi. Fahmi itu berarti X ditambah ya, X itu ditambah 5.000. Jadi kalau seandainya uang Fahmi itu sebenarnya adalah 9.000 aja tambah 5.000, totalnya adalah 14.000. Bagaimana yang punya Rakea? Rakea beda cerita. Rakea itu adalah 3 kali lipatnya, berarti 3X ditambah 5.000. Berarti 3X itu 3 aja dikali 9. Berapa 3 kali 9? Adalah 27 ditambah 5.000. Ya. Jadi total uangnya berapa tuh? Total uangnya adalah 32.000. Jadi yang punyanya Fahmi itu adalah 14.000, sedangkan Rakea adalah 32. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.